Ya balik lagi, nggak balik lagi sih ya. Kayak Balik lagi mah udah kan dari udah. ini kan awal. Ya, ayo siapa ayo. Nah kita perkenalan dulu nih. Kebetulan kita habis buka studio baru nih ya. Studionya bagus ya, bagus lah untuk ukuran manusia biasa. Studio siapa tuh? Studio Pak RT, Pak Ance tuh lumayan lah. Kontrakannya kosong, kita gobrak-gabrik. Gabrik-gabrik. Jadi untuk perkenalan kali ini, perkenalkan nama gua Onta yang digadang-gadang dari Arab. Jadi untuk teman saya, apa nama bapak siapa pak? Nama saya Kambing. Nah yang ini namanya Kambing. Jadi nggak usah banyak cincong. Kita lanjut aja ke topik kita yang Pembukaan dulu. oh iya. Selamat datang di Bengkel Ujat. Bejak. Ah, iya. Gitu doang cuy. Iya gitu dong. Nggak ada backsound gitu. Tudung. Tes. Iya oke dah. Gitu dong. Berarti untuk pembahasan kali ini kita bakal bahas tentang cinta lagi bro. Cinta. Ah, Oh iya. cinta. Season baru ini kita maksudnya. Iya ini season baru. Ya, Makanya itu buat ada yang kalian baru. penonton setia, terima kasih ya. Iya. Penonton 3 penonton setia kita paling the best. Iya, gue juga sampai sekarang nggak tahu itu siapa yang nonton. Iya, buat lo yang Tapi nonton, buat makasih. kalian yang 3 itu kasih apa? Kasihan. Apa? Terima kasih maksudnya. Kasihan. Nggak ada kehidupan. Nontonin kita nggak ada kehidupan. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, makasih ya buat yang Makasih. nonton gitu. Jadi ya ini ucapan terima kasih yang Jadi kan kita juga kayak ada semangat enggak? nggak ada semangatnya sih ya udahlah. Cuman 3. Kan season baru, Season baru. pacar baru dong. Pacar baru. Tapi sebelum pacar baru nih ya, untuk mendapatkan seorang pacar kita harus apa sih namanya proses Gue pikir pendekatan. untuk mendapatkan seorang pacar kita harus kaya kayak Hotman Paris gitu. Pokoknya PDKT lah yang simpelnya ya, PDKT. Oh iya PDKT. Jadi kita- PDKT pendekatan. Pendekatan. Oh pendekatan. Pendekatan apa? PDKT. Jadi untuk pembahasan kali ini kita bakal bahas pendekatan. Itu PDKT. Iya PDKT. Iya PDKT. Iya kan pendekatan kita bahas pendekatan. Iya. Jadi ada banyak beberapa teman-teman termasuk lu nih, lu kadang-kadang suka salah gitu kan deketin cewek, gua nggak tahu lu nya siapa. Cuma kadang-kadang bikin apalah gitu, nggak ama gitulah ya. Lu gantian lah, gua capek. Di PDKT awal-awal kan banyak nih orang-orang yang langsung ketemu nembak. Nembak. Iya, nggak PDKT dulu, ketemu langsung ditembak. Tapi kan itu namanya itu kayak apa sih? Oh berarti kurang kenceng. Bukan. Baru ketemu langsung nikah. Nah itu maksudnya gitu. Taruh. Taruh. Ya Iya, taruh. taruh. Nah. Intinya sama kayak PDKT, cuman dia lebih apa? Islami. Ya. Dia kan nggak boleh ngepap. Iya nggak boleh ngepap, nggak boleh teleponan, nggak boleh pice. Ih nggak enak banget. Bahannya dari mana itu kalau nggak bisa? Untuk pembahasan PDKT kali ini, jadi pertama-tama apa itu PDKT dulu deh ya, biar ngerti para warga-warga net. TV. Enggak, Cok. Oh enggak. Itu sponsor lain. Oh iya lain. Jadi buat lu nih yang belum ngerti PDKT, dari lu sendiri nih PDKT apa sih menurut lu? PDKT ya awalan untuk menuju ke jenjang berikutnya. Itu PDKT. Ya semacam perkenalan lu apa kan sebelum pacaran ibaratnya lu kenalan dulu ya kan gitu kan, kenalan dulu ya itu namanya PDKT untuk apa sih tadi kata gue sebuah awalan untuk menuju ke jenjang selanjutnya yaitu pacaran ya gitu. Kalau menurut gue sih kayak Sama. Oh enggak dong, beda dong. Enggak, masalahnya lu masih permasalahin baik. Masalahnya kan ini pembahasan kita sama. Ya kalau sama nggak apa-apa. Iya. Apa? Iya udah. Iya. Jadi menurut gue PDKT, gue lupa anjir apa ya tadi. PDKT menurut gue tuh kayak suatu proses. Suatu proses kayak istilahnya kita mulai membiasakan diri atas sebuah proses hubungan baru yang ingin menjadi lebih sekedar teman gitu kan. Oh, Iya kan? lu korban friendzone. Enggak bro, gue udah nonton. Oh iya. Nanti link on bio. Ayo editor, nanti link on bio yang buat begitu. Bikin kerjaan. Tadi apa sih?
Tadi apa gue bahas apa sih? Itu apa? Untuk keluar Proses. dari zona temenan aja. Intinya misalnya kayak lu pengen hubungan lu keluar dari sebatas pertemanan aja gitu kan, makanya itu PDKT dulu. Jadi kayak kira-kira nih kalau jadi pacar gue cocok nggak gitu ya kan, jadi lebih deket. Misalnya kayak contoh-contohnya PDKT-nya kayak lu nganterin dia ke sana sini, terus lu jajanin dia ke sana ke sini, lu gitu. Iya. Intinya lu jadi babunya dia. Ya gitu intinya, janji ya jadi gitulah. Nah untuk yang nomor 2 dulu nih, nomor 2 itu macam-macam dan caranya dari PDKT nih. Kalau lu yang belum tahu nih, gue kasih tahu nih ya. Kasih tahu tak? Kasih paham tak? Gitu bro. Jadi Gue setuju sama tak. jadi PDKT tuh banyak macamnya ya. Kayak istilahnya cara pendekatan kita ke seorang yang kita cintai. Iya lah, masa mendekatkan diri ke Tuhan Ya, itu mah nggak bukan gitu, PDKT, bro. namanya ikhtiar. Bisa aja bapak. jadi kayak pertama mungkin yang modelnya yang lewat chattingan. Oh iya, yang apa Yang- tuh? Iya, ada yang chattingan doang. Mm-mm. Terus di chatting ngobrolnya lancar. Iya. Yang tadi apa? Ngobrol lancar. Ngobrol lancar. Seolah-olah nggak ada apa, nggak kehabisan bahan. Nggak kehabisan Bahannya nggak bahan. habis-habis. Bahannya nggak habis-habis. Pas ketemuan habis. Habis dia ya, habis. Iya. Jadi itu mah bagian jeleknya ya. Iya, itu Jadi, kan macam-macam. Yang pertama itu tadi yang lewat chat, telepon yang zaman sekarang yang lebih mudah lah ya. Apalagi Facebook, WA, IG, Instagram banyak lah. IG ya Instagram. IG Instagram. Iya, maksud gue tuh kayak media sosial sekarang banyak gitu. Iya, banyak. Kelihatan juga fotonya, gambarnya kalau nggak fake ya kan. Iya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak lebih mempermudah kita buat menjangkau orang Gorontalo ataupun orang Sulawesi. Iya. Jadi itu kayak nanti bisa terjadi LDR. Nah, itu LDR. LDR Nah, gitu. Leon bio. Kalau bahas LDR ada, tenang, nanti tonton ya. Iya, gitu Tonton. udah bahas. Promosi. editor. Promosi terus. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu caranya yang mencari perhatian. Apa caper? Ya, enggak, itu bagian jeleknya, mencari perhatian. Kayak misalnya tiba-tiba ceweknya, wah, pulpenku hilang nih, langsung buset. Set. Ini dia. Berarti lu maling. Enggak, ngasih pulpen baru. Oh, gue pikir pulpen ada. Itu Ini mah- pulpen kamu ya? itu malu. Kok dari kamu ya? Aduh, terus tiba-tiba aduh gue lapar, langsung set. Nih, Oh, tukang nasi goreng. Eh. Tukang nasi Terus itu aduh aku sakit, aduh set. Ya apa aja gitu yang istilahnya. Sih, batu nisan. Siap mati. Iya gitu, intinya yang nyari perhatian yang langsung ke pihaknya tanpa perantara apapun. Itu. Nah, lu ada nggak macam-macamnya yang lu tahu gitu? Menurut gue sih dua itu. Sama. Nggak ada lagi lo. Terus Ya yang itu macam-macam yang tadi gue bilang, yang apa di chatting doang. Tapi nggak berani ketemu. Ada juga yang di apa ketemu lancar, kan ada nih yang satu di chattingannya lancar. ngobrol. pas ketemu habis. Ya begitu sebaliknya, yang ketemu ada terus, Ada tapi pas terus. di chattingan cuek. Di chatting nggak ada. Hah? Di chatting nggak ada, dia nggak punya WA. Sorry, nggak punya HP. Iya, aku nggak punya HP. Emang kenapa? Terima kasih ya. Udah. Udah juga. Cuman kalau ada pakai cara-cara kuno tuh, cara-cara kuno pertama ngikutin yang Dilan tuh, itu cara-cara kuno. Oh, yang jalan-jalan naik motor nggak pakai helm. Enggak bro, lu mah dendam. Lah kan Dilan kayak gitu. Enggak, yang istilahnya teleponan kayak ngasih surat, ngasih tiba-tiba ada coklat di bawah meja, tiba-tiba ada puitis-puitisan, ada surat-surat. Creepy ya. Serem ya. Ya namanya cara kuno bro. Iya, pas dilihat coklat, ku tunggu mayatmu. Coklat, kutunggu jandamu ya. Lah, kamu tidak tahu isi di perutmu itu apa? Anakku. Aduh, bahaya. Jangan cu. Iya. Nah, itu dua macamnya dah yang bisa kita simpulin dari zaman kita yang sekarang lah ya. Lu juga pasti udah tahu. Tergantung lu nya aja. Kalau misalnya lu nggak pede, muka lu pas-pasan kayak
angkot. Ih, parah banget lu ya. Jangan gitu lu. Kena angkot ada yang ganteng. Iya. Di mana? Nggak tahu. Jadi kalau emang lu misalnya nggak pede dengan cara bicara lu pasti lewat media sosial gitu kan, lebih nyaman gitu. Tiduran di rumah tinggal ketik jempolnya gerak, langsung baper anak orang. Iya. Ya. Lagi pula kan sekarang udah canggih PDKT. Atau yang lebih lancarnya lagi yang kayak tadi tuh yang nyanyiin gitar, ngasih perhatian gitu kan. Itu maksud gua ya sekarang kan udah canggih lah PDKT ya. Udah bisa lewat kayak tadi SMS gitu, WA, Iya. sosmed gitu-gitu. Nggak kayak dulu kan surat-suratan. Surat-suratan nih burung dara nih dilus-lus. Nah, kayak misalnya nih kayak burung dara nih ya. Iya. Burung dara kayak model-model zaman dulu. Pus. Burung dara. Burung Ini dara. kan zaman dulu, orang zaman dulu. Kukur. Iya. Burung dara. Kukur. Gak bisa kan? Gini berarti. Kukur. Padahal gue pengen kayak gitu. Tapi gue gak bisa kukurnya. Jadi pus. Aku nih punya surat. Ini kirim ke Joko ya. Joko. Oh ini cewek yang ngirim. Iya, Iya. Joko. Kalau laki gue Joko yang kirim. burungnya balik lagi dong. Duk. Joko ya, ayo balik lagi gini. Ini ceweknya Joko. Oh iya. Tolong kirim ke Joko ya burung. Kalau enggak kamu saya bakalin daging asap. Serem. Belok ke Pak RT. Oh, makanya itu dinamakan cinta itu buta. Iya, Iya, karena burung darahnya bangsat. Orang dikelepekin sama Pak RT. Iya. Nah, abis itu tip and triknya nih. Karena kan kemarin kan macam-macamnya udah kita sebutin tuh tadi tuh ya. Nah, itu juga kan kadang-kadang misalnya ada yang komen gitu kan, abang saya tanya abang. Saya mau jawab. Iya, bang. Misalnya kan abang udah jelasin macam-macamnya tuh. Nah, kalau nggak bisa gimana bang? Coba dong kasih tip and triknya bang. Tips dan trik. Iya, tips and trick. Jika Allah, wih deh. Habis makan pisang jadi kayak gini. Emang, Pisang. Jangan dimakan. bang, mana itu jawabannya bang? Lu udah like belum? Oh iya bang, gue udah like Komen. pisang. Tolong dibantu. Aku penggemarmu. Siapa? Itu tadi apa tips dan trik. Tips dan triknya adalah ketika lu udah memulai sesuatu jangan diakhirin. Kadang kan orang udah PDKT nih, pas kebanyakan yang gue temuin ngeliat di fotonya cakep, ya kan, ngeliat di fotonya cakep, terus ada niatan PDKT, pas udah ketemu langsung mati. Enggak, langsung ditabrak bus. Langsung gimana? Mati sih. Langsung gimana pak? Langsung kiamat. Kayak gitu pak. Kan di apa pas udah ketemu, kok beda main di foto, habis itu ngilang. Ghosting itu. Makanya tips dan trik dari gua ketika lu udah mulai ya lu pastiin dulu, itu juga salah lu sendiri, lu kan mandang fisik berarti kan. Ya aku kan? mandang fisik. Kalau nggak mandang fisik gini merem. Dudu. Aku tak punya bunga. Aku di mana? Udah pak. Jadi tip and triknya. Ini konten apa sih? Jadi ini konten ASMR. Muka apa? Mukbang. Muka lu peang. Itu apa bro? Bisa Tadi tip and triknya bro. Iya, maju terus. Jadi gini, jangan mandang. Oke lah, itu misalnya gua PDKT sama cewek. Terus tiba-tiba pas gua ketemu ceweknya gua kaget. Itu kan lu ngilang. Ghosting. Nah, misalnya nih gua nanya, "Bang, gua mau nanya, Bang." Jawab lagi. Oke. Misalnya
gue pengen PDKT nih, gue ketemu, gue struck nih, gue PDKT. Nah, Oh lu udah pas. pas Nah, gitu. terus? Nah, cara biar PDKT-nya nggak bikin gagal gitu, gimana tuh tips and trick? Oh nggak bikin gagal. Nggak, gimana sih intinya? Ya kan, berarti- lebih apa gimana kayak ya gagal sama tidaknya kan tergantung masing-masing Iya, orangnya. iya. Kan? Jadi kita gini. nggak bisa memaksakan cinta Iya namanya. jadi gini, kalau pas PDKT paling tidak lu belajar dulu cara membuka obrolan, conversation. Nggak buka baju. Nggak buka baju. Bukan. Gue masih normal. Nggak buka baju. Buka conversation, maksudnya cara ngobrolnya. Oh, Iya kalau misalnya ngobrol nyambung, gini, lu tahu lu serak sama dia gimana caranya? Lu tahu dari mana? Dari fotonya paling kan? enggak, misalkan gue udah ketemu nih. Kita ngobrol. Enggak tahu awalnya gimana? Awalnya gimana? Misalnya aku punya apa sih? Aku di kelas B. Iya. Terus tiba-tiba aku pas berangkat sekolah ngelintas lewat. Wus gitu. Wow, cantik. Naik apa lu buruk? Cepet banget. Terbang dia Pak. Iya. Nah, pas itu gue ngeliat kayak cantik gitu kan. Tapi itu gue cari tahu. Nah, itu dari kelas C, nggak taunya sebelah gue. Oh. Terus gue ngobrol dikit-dikit gitu kan, mau perkenalan, dan sekarang istilahnya Lu jadi minta- teman, jadi teman gitu. Iya. Nah, dari awal teman gitu gue pengen jadiin dia pasangan nih. Gimana nih Pak? Cara-cara tip and trick biar istilahnya bukannya nggak gagal, tapi istilahnya memperkecil gitu. Yang bikin wanita kagum gitu, gimana Pak gitu caranya? Biar kita ditembak tuh nggak nolak Pak. Biar kagum. Iya, cewek-cewek biar kagum tuh Pak. Lu harus bisa ambil hatinya dia. Ambil hatinya dia. Lu harus bisa ambil hatinya dia. Nyaman. Lu harus nemuin sisi gitu dulu. Nyaman, ngobrol enak. Kan kalau misalnya kayak gitu, cewek juga bakal kagum. Ngeliat, wih, cowoknya nih kayaknya pas nih sama gua, kalau kata si cewek ya kan. Kalau kata si Baru nanti ke jenjang selanjutnya diobrolin bareng. Mau gak jadi pacaran? Cuman nih gue juga dapat satu tips nih. Ini kan dari kambing nih. Ada 2 tips sebenarnya ya, yang istilahnya bisa istilahnya membuat lu mempermudah mendapatkan pasangan ya. Kita nggak bakal janjikan. Nggak bisa bilang tips gitu. Iya. Tapi pasti dapet. Gimana? Nah, gimana bro? Bukan tips tips gitu, cuman tapi istilahnya kemungkinan mempermudah Iya, mendapatkan pasangan. kemungkinan bisa bikin lu gampang gitu, bisa jadi mulus jalannya. Iya, jadi itu dari kambing. Nah, tips kedua tuh pertama, lu pernah sering nggak kalimat gini sih? Cewek-cewek lebih suka cowok yang nakal. Oh, Lu pernah dengar kata-kata bad ini itu? apa? Batman. Aku ama bad boy. Begitu Batman. Nah, maksud gue tuh gue dapat beberapa masukan gitu dari gue ngeliat sendiri dari penglihatan gue sendiri ya. Jadi kayak dari gue pernah nongkrong dengan anak-anak nakal juga, dan kayak gue juga pernah nongkrong sama anak baik, dan gue bedain kayak bagaimana dia mendapatkan cewek gitu. Dan yang gue lihat ya emang jujur cewek-cewek yang didapat sama anak nakal tuh lebih oke daripada anak baik rata-rata. Jadi nggak semuanya. Iya. Cuman gini, yang membuat gue tanyain gitu, lu kok mau sih sama nih anak padahal kan berandalan ini itu. Oh, lu nanya ke segala macem. ceweknya? Gue nanya ke ceweknya. Jadi kayak mereka seneng sama cewek nakal. Kenapa? Mereka tuh nakal tapi mereka punya pendirian. Jadi kayak begitu. Oh, si cowok si cewek senang sama si cowok nakal karena si si cowok itu punya pendirian. Dia punya sisi dirinya sendiri gitu. Kayak contohnya mau dunia sekeras apapun, mau dunia ngomelin dia kayak apapun, mau orang tuanya, gurunya ataupun orang sekitar Bandung dia. ya. Iya, dia kayak dia punya pendirian gitu, kayak istilahnya nggak ngikut-ngikut kayak orang-orang yang istilahnya yang nakal enggak, baik enggak, cuman kadang-kadang kayak ngelihat ini itu pengen terus kayak tiba-tiba gue pengen jadi cool, gue pengen jadi humoris, gue pengen jadi ini, pengen jadi itu. Kebanyakan pengen jadi. Nah, itu yang membuat kayak kadang-kadang kayak nih kok cowok aneh banget, perasaan katanya kemarin kayak ngakak-ngakak aja, terus kemarin tiba-tiba jadi kayak cool sok-sok cool gitu. Cool. Padahal gak masuk. Iya, padahal nggak masuk. Humoris juga mau jadi humoris juga receh, garing. Iya. Nah, maksud gue tuh gitu. Tips kedua tuh lo harus nemuin kayak jati diri lu sendiri, jadiin pendirian diri lu sendiri gitu. Iya. Jadi itu yang membuat cewek-cewek suka. Kenapa cewek-cewek suka anak-anak nakal? Karena mereka semua punya pendirian dari
kerasnya kehidupan yang dijalani. Iya. Nah itu tips kedua dari Onta gitu kan. Langsung aja kita ke macam-macam cara Ending. Bang. Enggak. Enggak tuh, permasalahan dulu dari PDKT kan kemarin macam-macam kemarin tadi macam-macamnya udah. Sekarang permasalahan dari PDKT. Masalahannya. Permasalahan tuh ada banyak banget nih, kayak misalnya contoh dari satu Duit. yang dari duit mah udah. Itu mah bukan permasalahan PDKT, permasalahan ekonomi. Good looking. Good looking. Apa sih anjing, gue kasih saran salah semua. Pertama, good looking ya termasuk. Oke. Cuman kan ini kan salahnya dari sang pencipta. enggak, sang kayak istilahnya salah satu orangnya gitu yang Iya. istilahnya lu maunya yang cakep aja gitu. Ya udah gitu. Ya terlalu lu maunya yang cakep belum Mandang ceritanya, fisik. iya, mandang fisik. Karena gini, ketika Enggak, gue mau gue bahas tuh tentang mereka yang mau PDKT tapi salah caranya gitu, yang membuat orang jadi nggak nyaman malah. malah kemungkinan gagal. Iya, Oh. bukan tentang fisik itu mah udah kesalahan dari orangnya, bukan masalah PDKT-nya. Sebelum PDKT juga udah salah tuh orang. Ya udah, sabar. Sini suruh ke sini. Sabar. Jadi yang pertama tuh yang pertama yang online dulu dah ya. Oh, Yang iya, online. bisa, Menurut lo yang online dari permasalahan PDKT yang salah tuh apa tuh? Ya itu terlalu berekspektasi tinggi. Nah, Kan yang kalau di online kan kita jujur aja lah, ya kan, kita make foto yang paling bagus efek, ya kan, efek memperbagus. Yang diupload yang paling bagus. Ya kan? Iya. Terus kita mau nyamain gitu. Wah, di fotonya kayak gini, di aslinya harus sama nih sama yang di foto. Ya nggak bisa lah. Iya. Dan juga kalau misalnya mau mandang fisik ya boleh, bukannya kita bilang nggak boleh. Boleh, itu kan kayak realistis gitu Iya, ya kan ya. betul. Mandang fisik, cuman pasti kan yang setiap orang ada kekurangannya. Iya. Dia cantik misalnya, dia Iya. cantik tinggi. Mm-mm. Cuman pas diajak ngobrol ngalur ngidul. Mana? Cantik, tinggi, blonde. Aduh. Iya kan? Iya. Iya. Habis itu yang satu pendek, Eh, satu lagi apa? lu kayaknya seneng banget ngina orang lu. Terus enggak gini loh, bukannya gua ngina ya, cuman kayak realistis sih perlu gitu. Cuman niat kita tuh bukan buat ngina, cuman kayak enak aja. Lancar. Lidah lancar. Jadi yang ini kayak terlalu jangan berekspektasi karena ya itu nanti ujung-ujung ghosting kan. Nah itu jadi kemungkinan jadi salah lu lagi. Soalnya gini, kalau misalnya lu udah misalnya di foto, lu ekspektasinya sama, di foto di real life harus sama nih. Iya. Mukanya harus sama-sama putih, bening, cantik. Lu harus kayak gini. Ya nggak apa-apa kalau misalnya fotonya polos ya kan. Kan Iya. ada efek yang di sininya panda. Oh iya. Kalau di real life gimana, bro? Tempelin panda satu-satu. Gimana? Stiker Pak, stiker panda. Panda. Itu kamu apaan? Panda. biar ungu. Ih, lucu tahu. Aduh. Terus yang kedua tuh yang dari real life-nya dulu, dari yang langsung secara langsung. Oh, yang Ada- kayak lu tadi. Iya, yang istilahnya kita nyari perhatian. Satu sekolah ibarat gitu. Iya, yang satu sekolah cari Satu perhatian. kampus. Cuma kadang-kadang ada PDKT yang meleset gitu, yang melenceng dari arah jalur melengkungnya. Gua nggak tahu pengen ngomongin. Jadi gini nih, maksudnya tuh kayak misalnya lu oke lah lu cari perhatian gitu, istilahnya lu dia perlu apa lu langsung sediain. Cuman kadang-kadang kayak ada yang sesuatu yang overprotective, jadi kayak Oh, lu istilahnya kayak itu care masuknya. terlalu berlebihan. Iya, Jadi gue bilang iya. over care. Iya, over. Jadi kayak istilahnya sampai lu masuk ke zona pribadinya yang istilahnya temen sejatinya aja nggak boleh dimasukin gitu. Jadi Nggak boleh kayak- tahu. Iya, jadi misalnya tiba-tiba lu datang gitu, aduh kaki gue sakit. Oh, kamu kakimu sakit ya? Kemarin yang waktu itu yang kemarin tahun lalu kamu jatuh dari motor kan gitu. Kemarin tahun lalu. yang tahun lalu jadi kayak istilahnya zona pribadi Iya. gitu. Zona pribadi yang Iya, istilahnya terlalu lebay. iya lebay, terlalu lebay kayak. Jatuhnya kayak ilfil nanti si cewek. Iya, karena kayak lu kayak misalnya lu punya zona pribadi, kayak istilahnya temen lu bahkan orang tua lu aja kayak ini zona gua gitu, ini kayak hak asasi manusia nggak tersangkut Privacy. iya, hak asasi manusia yang nggak boleh tersangkut oleh manusia apapun gitu, ini hak gua. Jadi kayak
lu tiba-tiba masuk bahas itu apa ngacak-ngacak itu kan jadi nggak bakal berpengaruh, jadi terlalu overprotective. Terus yang kedua tuh yang kayak teman kita loh. Bukan ding, bukan teman kita itu loh. Yang mana Yang cari perhatian cuman dari belakang. Oh iya, ada juga kayak Iya, cari perhatian maksudnya pengen dapetin perhatian tapi caranya salah. salah. Gitu, ada yang istilahnya lu dari belakang gitu, kayak lu jalan pura-pura cool di sampingnya. Abis itu pas lu lewat kelas dia lu pura-pura keren gitu kan. Terus padahal mah dia mah biasa aja gitu. Justru kan jatuhnya kayak lu nggak bakalan dapet kesempatan Enggak, untuk dapetin hatinya dia. Iya, justru malah lebih ada peluang buat yang overcare itu karena dia benar-benar berani maju. Iya. Kalau bener-bener kalau ceweknya kesambet gitu, oh dia ternyata care terlalu care banget kayak gue karena cinta banget kayak sama gue gitu kan. Cinta banget gitu kan. Jadi oke, dapat langsung pure. Cuman walaupun itu caranya salah, cuman beberapa orang mungkin ada yang tapi dapet. kemungkinan dapet si dia daripada si yang tadi yang sok-sok. Iya, yang maju paling depan yang overcare itu bakal lebih kesempatan lebih gede daripada mereka yang mainnya cool di belakang. Iya, lagi pula kalau misal PDKT jalanin aja PDKT ala lu. Ala. Apa maksudnya Sesuai pendirian. cara lu. Iya. Dengan cara lu, jangan lu ngeliat nih misalnya di internet. Iya. Wih, PDKT ternyata kayak gini ya, kayak gini. Iya kayak gini. Banget orang kayak gitu. Terus habis itu lu ngikutin. Pas lu gagal lu nyalain yang di YouTuber. Ya. Ya kan, yang Betul. di YouTube. Nyari konten, nyalain kontennya. Nyalain konten padahal lu sendiri bisa jadi nggak cocok. Iya. Gitu. Jadi kayak misalnya kayak gimana ya, lu nyiptain suasana lu sendiri dah. Betul. Cara lu sendiri. Makanya tuh gue bilang tadi yang sebelumnya tuh anak nakal lebih dipilih sama perempuan-perempuan yang oke karena mereka punya pendirian. Mereka nggak peduli kayak persetanan lah, gitar-gitaran, surat-suratan ini itulah. Yang penting maju. Gue suka malu, gue bakal jaga lu sama kayak gue jaga diri gue sendiri gitu. Keren kan. Kayak istilahnya dia aja petarung gitu. Wow, Itu serem sih. Terus dia tiba-tiba datang ke ceweknya langsung, nggak pakai basa-basi, nggak usah pakai. Biasanya bawa gear, bawa bunga. Iya, bayangkan tuh petarung bawa bunga tuh. Bunganya diginiin tapi. Gila kan. Maaf, kebiasaan. Jadi begitu. Jadi kayak lu ciptain pendirian lu sendiri, cara lu sendiri. Kalau orang lu emang lu orangnya lemes ya tembak dengan secara lemes. Maksudnya lemah gemulai. Misalnya lu orangnya lembut. Lu emang orangnya nggak bisa serius, orangnya bercanda mulu ya. Tembak dia dengan cara lucu-lucunya. Ya, gitu. enggak, maksudnya membuat dia tertawa gitu. Paling kagak bikin dia nyaman. Ya, bikin gitu dia lah. nyaman dengan cara yang tadi yang lu punya. Iya. Gitu. Ya, intinya jadi diri lu sendiri ya kan. Iya, betul sekali. Cari jati diri, habis itu cari duit. Enggak. Cari masalah yuk. Enggak nih, cari jati diri. Cari cara untuk ngebuka conversation, ngebuka pembicaraan. Baru dicari tahu dia tinggal di mana. Ayo, keren kan? Lu mau maling ya? Enggak. Mau nyulik ya? Enggak. Mau ngambil surat tanahnya. Enggak ini. Jadi intinya 3 itu yang kuncinya. Cari jati diri, cari conversation, bahan obrolan gitu, cara ngebuka obrolan. Pokoknya bukan cuma cari bahan obrolan, cari cara biar nyaman aja lah intinya. Iya. Terus yang ketiga, baru awal ngedeketin. Baru tembak. Iya bisa, eksekusi ya. Eksekusi. Bisa sih. Jadi begitu ya. Udah ya gitu aja kali ya. Iya. Gak usah panjang-panjang, udah panjang sih kayaknya. Gue juga capek sih ngejelasin kalau lu pada yang batu. Enggak. Gue tau lu pasti bakal jalanin apa yang kita omongin karena emang lu nggak ada kehidupan. Pengen cari pegangan gitu kan, pegangan hidup ya kita mah kasih semangat aja ya kan, ya kayak gitulah. Nih kayak gini contohnya kayak lu pada dah. Jadi begitu kita tutup aja langsung, nggak perlu pakai basa-basi. 3, 2, 1 close the door.